Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Khalil sebagai Hakim Ketua. Saya Fahmi Sabila Nugraha sebagai Hakim Anggota 1. Saya Muhammad Amar sebagai Hakim Anggota 2. Saya Ika Fidria sebagai Jaksa Penuntut Umum. Saya Sam Septiani sebagai penasihat hukum. Saya Istaini sebagai panitera. Saya Hafiz Muhammad, saksi dari JPU. Saya Batia Hanif, saksi dari JPU. Saya Ainulia, saksi dari penasihat hukum. Perkenalkan, nama saya Bagus Rizky Maja. Saya di sini sebagai seorang terdakwa dan saya juga berperan sebagai ketua kelompok. Dan teman-teman, di sini aku mau ngejelasin terkait prolog ataupun cerita daripada kasus yang akan kami bawakan. Terkait kasus yang kami akan bawakan adalah pidana khusus, di mana pidana yang dimaksud adalah pembuatan video pornografi dan juga penjualan. Terkait landasan daripada hukum yang akan kami bawakan adalah kami mengambil dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 407 ayat 1 dan 2. Dan nanti di saat proses tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum akan memberikan tuntutan tambahan berupa pasal dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menjelaskan terkait pornografi, dan juga pasal yang dicantumkan ialah pasal ke-29, pasal ke-33, pasal ke-34, dan pasal ke-38. Demikian dari prolog yang akan dibawakan dan selamat menikmati video. Dadah! Berikut ini adalah proses pembuatan surat dakwaan perkara pidana yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah membuat surat dakwaan, kemudian jaksa akan menyerahkan surat dakwaan kepada pengadilan negeri untuk sebagai pendaftaran perkara. Setelah berkas perkara diterima, ketua pengadilan atau pejabat yang ditunjuk akan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Penetapan majelis hakim ini biasanya dilakukan melalui surat keputusan yang berisi nama-nama hakim yang akan menjadi anggota majelis. Setelah majelis hakim ditetapkan, majelis akan menentukan hari sidang untuk pemeriksaan perkara. Setelah penunjukan majelis hakim dan hari sidang, jurusita akan membuat relaas panggilan. Surat panggilan ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memuat informasi lengkap tentang sidang, termasuk tanggal, hari, dan waktu sidang. Memuat alasan panggilan, misalnya untuk menjadi saksi, atau untuk menghadiri persidangan terkait gugatan. Memuat nama lengkap dan alamat pihak yang dipanggil. Memuat informasi tentang sanksi jika pihak yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah. Surat panggilan harus ditandatangani oleh hakim atau petugas yang berwenang. Hari ini Jumat 7 Juni 2024, sidang perkara pidana khusus nomor 1774 akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Sidang Pengadilan Negeri Kota Cirebon dengan nomor perkara 851 Pitsus-2024 PN Cirebon dengan terdakwa Bagus Rizky Atmaja dibuka dan tertutup secara umum.
Proses penyusunan putusan pengadilan melibatkan majelis hakim yang melakukan musyawarah untuk membuat vonis atau putusan. Putusan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah itu dibuatlah berita acara sidang. BAS dibuat oleh panitera sidang atau panitera pengganti yang bertugas membantu majelis hakim dalam mencatat proses persidangan secara jelas dan lengkap. BAS merupakan akta otentik yang mencatat peristiwa-peristiwa dalam persidangan dan menjadi dasar bagi hakim dalam membuat putusan.